Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar? Selamat berakhir pekan tentunya. Senang sekali rasanya saya Panji Harto yang hadir untuk Anda dalam program Ruang Psikologi. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021. Tema kita untuk sore hari ini, WFH bukan leha-leha. Tentunya bersama konsultan SDM yang luar biasa. Ada Dr. Bagus Ani Putra PSI, psikolog dan juga konsultan SDM. Assalamualaikum Cak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Panji. Luar biasa, auranya itu terpancar semakin kesini semakin bercahaya begitu ya? Atau karena ada lampunya di situ ya? Karena ada lampunya sih, ada lightingnya. Betul. Baik, untuk program Ruang Psikologi ini tentunya bisa Anda simak tidak hanya di LPPL Radio Suara Sidoarjo, tapi di LPPL Radio Praja Angkasa Trenggalek, LPPL Radio Suara Anjuk Ladang, Ersal FM Nganjuk, LPPL Radio Guyub Rukun Tulungagung, dan LPPL Radio Mahardika Bondowoso. Secara visual streamingnya juga bisa Anda simak di Facebook kami, LPPL Suara Sidoarjo, atau juga di channel YouTube kami di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, dan share. Karena subscribe itu gratis. Itu katanya Atta ya. Saya jadi niru Atta Halilintar ini. Promosi ya, karena subscribe itu nggak bayar katanya. Baik Cak Bagus, kita ngomong soal WFH atau work from home. Ya. Ini terkait dengan pandemi COVID-19. Kita tahu sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan mulai dari PSBB, kemudian PPKM darurat, PPKM level 3, PPKM level 4. Ada beberapa sektor pekerjaan itu yang mau tidak mau, suka tidak suka harus WFH. Memang kita tahu ada sektor yang lain misalnya kritikal, esensial, yang mereka juga tetap kerja di office begitu ya. Kalau Anda mencermati WFH itu sejauh ini seperti apa ini Cak Bagus? Iya, terima kasih Cak Panji. Jadi begini Cak Panji, dulu waktu saya ngajar teman-teman mahasiswa itu, saya ini dosen yang malas untuk ngajar sebenarnya. Harus datang ke kampus, kemudian ngajar, kemudian melakukan aktivitas, sore baru balik ke rumah. Kemudian saya mengatakan kepada mahasiswa psikologi komunikasi waktu itu, saya mengatakan, mari kita bayangkan, ini tahun berapa ya, sudah tahun lah, masih tahun 2000-an awal gitu ya. 2000-an awal? 2000-an awal itu saya membayangkan sama teman-teman mahasiswa, gimana ya seandainya kita ini kuliah, tidak usah hadir. Jadi cukup dari rumah, kemudian kita bertemu, atau katakanlah kalau mau memanfaatkan kampus di sini, maka cukup hologramnya saja yang datang ke sini, begitu kan. Jadi kita bisa mengikuti kuliah itu di rumah, di kamar mandi, di kos-kosan dan lain sebagainya. Ala-ala Star Wars gitu ya, hologram. Ala Star Wars gitu ya. Itu awal tahun 2000-an itu ya, belum ada seperti ini ya. Tapi qadarullah kemudian di tahun 2020 kampus sudah mulai memberlakukan school from home. Jadi sekolah berdasarkan pembelajaran dari rumah atau BDR. BDR ya, belajar dari rumah. Dari rumah ya, dari rumah betul ya. Sistem online begitu ya, sistem online. Ternyata perkantoran pun juga seperti itu. Akhirnya termasuk di dalam PPKM darurat ini kita dilakukan pengetatan sehingga yang masuk kerja pun dibatasi, termasuk yang sektor esensial dan kritikal. Bahkan ada yang kemudian ya WFH 100% gitu ya. Nah kemudian WFH 100% ini ada juga yang membuat iri teman-teman yang WFO gitu ya. Wah enak di rumah gitu ya, ketemu bojone, ketemu anak, mangan bareng, kerja sekolah omah, isi tetap dibayar gitu. Iya. Akhirnya ada suatu kecemburuan teman-teman yang WFO dengan WFH.
Sementara yang WFH juga cemburu akhirnya pada WFO. Gak ngerasa no bosen awakmu yo nek aku ning omah terus ketemu mbak bojoku bosen. 4L gitu ya, lu lagi. Sehingga di awal tahun 2020 saat WFH diberlakukan itu, Cak Panji, di awal era pandemi itu muncul mulai banyak, mohon maaf, keretakan rumah tangga nih. Karena nggak siap, biasanya kan ditinggal ke kantor gitu, pulang itu ada rindu gitu ya. Ada rindu gitu. Tapi sekarang ini mulai ketemu bojo, kerja, ketemu bojo karena di rumah gitu ya. Iya. Nanti sore malam ketemu bojo lagi. Akhirnya tercipta rasa kebosanan dan terjadi ya banyak konflik-konflik dalam rumah tangga yang dilaporkan di beberapa tempat di Indonesia. Alhamdulillah yang paling penting adalah ketemu bojo dewe gitu ya, Cus. Nah, nah ini jangan sampai pasangannya orang lain. Nah itu nanti digerebek nanti. Enggak ya, ini intermezzo saja ya zaman dia. Jadi akhirnya WFH ini pun kalau di luar negeri ini banyak yang akhirnya memberlakukan WFH itu untuk seterusnya sebagai the new normal. Jadi fenomena yang unik, menarik untuk dikaji karena ini akhirnya suatu kebutuhan untuk bekerja dari rumah. Yang pertama nanti akan saya sebutkan kelebihannya, ada efisiensi di situ. Kalau kita lihat sebenarnya perusahaan itu cukup dengan virtual office, tidak pakai office secara bangunan fisik gitu ya. Tetapi cukup dari rumah menggunakan teknologi. Sehingga di situ ada efisiensi air, listrik, internet dan lain sebagainya. Untuk yang dari sisi perusahaan ini ada efisiensi di situ. Nah, akhirnya WFH ini di luar negeri diteruskan. Kalau nanti sudah ada mulai tidak lagi ada pengetatan, ada pelonggaran, digunakan lagi WFH sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan, dipersilahkan. Namun yang menarik, WFH di luar negeri ini sama sekali tidak mengurangi gaji dari karyawan. Tetapi beberapa perusahaan di Indonesia itu justru kesempatan efisiensi bagi perusahaan untuk mengurangi gaji karyawan karena WFH. Padahal sebenarnya sudah dapat efisiensi sebenarnya kalau perusahaan itu mau memperlakukan WFH, tidak perlu memotong gaji. Tapi yang terjadi ada beberapa perusahaan di Indonesia yang kemudian memperlakukan kebijakan, ya sudah kalau WFH artinya akan dipotong gaji. Ini yang kemudian pendapatan masyarakat menjadi turun. Gitu untuk WFH. Nah, nantinya kita lihat juga, apakah produktif dengan WFH itu? Karena kebanyakan akhirnya antara orang tua dengan anak tidak ada bedanya sekarang. Ketika anak itu menjadi generasi rebahan, karena sekolahnya dari daring, orang tua juga demikian, menjadi generasi yang rebahan juga, karena kerjanya melalui daring. Nah, ini yang nanti akan kita kupas nih. Seproduktif apa sih WFH itu kalau kita berlakukan? Itu Cak Panji, ini awalannya ya. Iya. Berarti intronya seperti itu. Betul. Jadi WFH itu memang ada beberapa perusahaan yang memang sudah menerapkan, tapi di sisi lain ada beberapa perusahaan yang nggak mungkin kalau ini diterapkan karena menyangkut sektor produksi begitu ya. Dan betul. Kita tahu bahwasanya untuk PPKM apabila kondisi sekarang ini apapun itu memang perusahaan harus entah itu produksi atau entah itu jadi istilahnya itu tutup, sehingga ada beberapa perusahaan yang memang dalam tanda kutip mereka harus istilahnya curi-curi kesempatan gitu. Ya, meskipun tidak boleh karena kan tujuannya betul. Untuk menekan pandemi COVID begitu. Iya. Iya, Cak Bagus, tapi kalau kita melihat bahwasannya kalau dari sektor pekerjaan saja yang kalau kita ingin istilahnya itu di breakdown begitu ya. Sebenarnya pekerjaan apa sih yang cocok untuk diberlakukan WFH, bekerja dari rumah, sementara pekerjaan yang lain itu nggak bisa kalau dilakukan dari rumah? Ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bisa memanfaatkan teknologi seperti pekerjaan yang bersifat administratif atau clerical yang ada di back office. Jadi sebenarnya teman-teman finance, accounting, HRD, bahkan sekarang ini karena ada konsep virtual seperti ini, virtual office seperti ini, HRD pun itu tidak perlu mengangkat HRD yang tetap, tapi ada HRD yang disistemkan secara online dan dikontrol oleh konsultan. Dan ini menarik, ini jadi bisnis baru ini. Jadi banyak sekarang ini perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah mulai ini
HRD itu tidak perlu mengantor, tidak perlu orang pegawai tetap, dilakukan oleh suatu sistem, dan sistem itu dikontrol oleh pihak ketiga. Jadi misalnya presensi nih, presensi sudah tentunya otomatis. Apalagi yang WFH sekarang ini banyak Google Form atau link sendiri yang kemudian untuk digunakan untuk presensi. Nah itu pun bisa dikawal dari rumah. Jadi pekerjaan yang sifatnya lebih pada administratif, back office, itu bisa dikerjakan dari rumah. Tapi ada pekerjaan operasional, manufacturing, yang dia harus melaksanakan pekerjaan itu karena alat-alatnya dari kantor. Jadi misalnya pabrik bahan makanan. Nah ini kritikal ya, pabrik makanan itu kritikal karena dia selain mensuplai kebutuhan masyarakat dan dia juga mempunyai alat-alat berat yang tidak akan mungkin dibawa ke rumah. Jadi kalau pekerjaan yang tadi administratif bisa bawa laptop nih, bisa bawa data ini ke ke rumah. Apalagi kalau datanya itu sudah dimasukkan dalam satu cloud system. Jadi tidak ada masalah di-download dimanapun bisa. Mereka bisa berkomunikasi dengan satu sistem itu. Tetapi kalau itu pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan physically harus hadir di situ, karena mengoperasionalkan alat-alat berat yang ada di kantor atau di pabrik, maka harus WFO. Itu yang pemilahannya seperti itu. Terutama kalau gini, ada 4 pekerjaan: data, alat, orang, dan mix. Kalau pekerjaan yang sifatnya berkaitan dengan data dan orang, itu masih bisa di WFH-kan. Tapi kalau kemudian alat pun juga begini, alat yang berat. Kalau alat yang operator seperti di studio ini dibagi dua nih. Di studionya Suara Sidoarjo ini dibagi dua. Ada yang bisa dioperasionalkan melalui remote, contohnya Zoom ini. Jadi ada operator Zoom sendiri, tetapi tidak akan mungkin kita bawa studio ke rumah kan gitu. Cak Panji maupun Pak Diding tidak akan mungkin membawa mixer, mikrofon itu pulang ke rumah. Artinya itu tidak akan bisa dilakukan karena menggunakan alat. Gitu Cak Panji. Baik, ini luar biasa. Ini juga ada produser yang juga lagi WFH, work from home, Mr. Diding Yunarto, kelihatannya juga memantau dan juga melihat traffic atau perputarannya ini seperti apa gitu. Iya betul. Baik, terima kasih untuk Anda yang silakan ingin bertanya 0811 309 1009 atau juga on air langsung di 031 896 1514. Ini saya juga ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat di Ersal FM Nganjuk, katanya batiknya bagus. Terima kasih ya. Kita seragam ya Cak Panji. Begitu ya. Ini pakai batik semua kita. Oh betul ya. Berarti batik dua-duanya yang dipuji. Berarti kalau saya yang merasa sendiri berarti GR ini kan, karena kebetulan Cak Bagus juga pakai batik ini ya. Iya. Baik Cak Bagus. Cak Bagus, kalau misalnya WFH terus itu kan kalau sesuai dengan tema kita ini, WFH bukan satu kondisi yang kita berleha-leha. Nah, seorang pekerja yang akhirnya dia itu melakukan pekerjaan dari rumah, tolok ukurnya dari mana sih? Karena kalau kita lihat di kantor kan jelas gitu ya, di situ banyak orang, kemudian ada rekan satu dan lainnya. Apabila dia itu kelihatannya mungkin dalam gestur atau postur tubuhnya seperti ogah-ogahan, ini pasti juga akan ditegur atasan, atau ada rekan yang mengingatkan, nanti kerja yang cepat mari, nah seperti itu. Ini contoh kalau kerja dari kantor begitu ya. Nah, kalau dari WFH itu bagaimana kita menganalisa bagaimana pekerja itu bisa tetap bekerja secara baik meskipun tanpa ada pengawasan direct secara langsung begitu ya, ke orangnya begitu, Cak Bagus. Iya. Jadi seperti yang pernah kita bahas dalam tema sebelumnya, Cak Panji, bahwa kinerja itu kan ada dua kemarin. Jadi kinerja yang tekstual dan kinerja yang kontekstual. Kinerja yang tekstual itu berkaitan dengan job desk-nya sendiri. Itu bisa kita pantau dengan daily activity. Jadi kalau di kantor kami itu sementara masih menggunakan Google Form ya. Jadi mengisi suatu isian Google di situ, daily activity-nya yang itu akan dipantau oleh manajemen. Jadi misalnya marketing di kantor kami itu pasti akan daily activity, hari ini hubungin siapa sih, hari ini melakukan approaching kepada siapa sih, itu dimasukkan dalam daily activity yang ada di teknologi. Kemudian ada kinerja yang kontekstual.
Kinerja kontekstual itu berkaitan dengan koordinasi, komunikasi dengan orang lain atau divisi lain, internal ini. Contoh misalnya teman-teman yang di purchasing. Nah, teman-teman di purchasing itu pasti dia harus melayani divisi yang lain dalam pengadaan atau pembelian. Sehingga ketika ada barang yang tidak diselesaikan, maka kinerja kontekstualnya yang kurang baik. Jadi karena dia harus melayani kepada orang lain, jadi ada outputnya. Satu hari itu ketika kita melaporkan ada outputnya. Memang kalau untuk middle management, kita mudah mengontrolnya, Haji. Jadi teman-teman manajer itu setiap kali ada general meeting namanya, Senin dan Kamis biasanya. Nah, Senin dan Kamis itu pasti akan ditanyakan progress reportnya apa saja yang sudah dilakukan tiap-tiap divisi atau head of divisionnya. Tetapi untuk yang di bawah head of division ini dipantau oleh head of division dengan cara mengumpulkan daily activity. Jadi mohon maaf ini kayak dulu waktu kita itu Ramadan puasa seringkali menuliskan buku kegiatan harian waktu Ramadan. Misalnya tarawih atau enggak. Kalau tarawih kemudian isi khotbahnya, isi ceramahnya seperti apa. Kan dicentang seperti itu. Itu daily activity yang kita pantau. Termasuk outputnya apa begitu. Nah, berkaitan dengan leha-leha tadi sebenarnya ini terbawa dengan kelebihan suatu WFH. Kelebihannya apa? Yang WFH itu yang pertama santai. Kalau kita dikatakan besok WFH begitu ya, ketika ada perpanjangan PPKM darurat itu masih menunggu ya diperpanjang atau tidak pada tanggal 20 kemarin itu banyak karyawan yang WA saya, Pak diperpanjang atau enggak Pak, besok WFH atau enggak. Nah ini mereka saya tanya, kenapa sih? Enggak Pak, kalau misalnya WFH kan saya masih bisa nyantai di rumah. Nah ini kata-kata ini terpatri di dalam mindsetnya teman-teman karyawan. Jadi ketika WFH itu memang santai. Santainya itu artinya apa? Tidak terlalu banyak preparation atau persiapan sebagaimana yang dilakukan di WFO. Contoh misalnya mohon maaf, kalau kita mau kerja WFO saja, itu kita sudah mandi sejak pukul berapa itu? Kita mandi karena perjalanan mungkin di Sidoarjo kerja di Surabaya butuh waktu 1 jam nih. Jam 8 masuk, maka jam 7 harus berangkat. Maka mandinya sebelum jam 7, sarapan jam berapa? Harus siap prepare semua, besok pakai baju apa? Prepare semua. Tapi ketika WFH, maka persiapan ini menjadi mepet sekali. Alah besok WFH, santai saja. Ketika santai di situ, akhirnya ya besok kadang-kadang nggak mandi. Kadang-kadang nggak mandi langsung ikut meeting, langsung ikut Zoom meeting, langsung telepon sana sini dan lain sebagainya, langsung mengerjakan tugas. Santai, tidak terlalu banyak preparation ya. Kemudian yang ketiga, karena tidak melakukan perjalanan, maka ada kelebihan di sini berupa, mohon maaf, kadang-kadang ada yang menyatakan irit ya, secara subjektif irit. Karena tidak ada transportasi, uang bensin, uang transportasi yang keluar dari situ. Ya, tetapi nanti perlu diingat, ada satu kelemahannya, ketika kita WFH itu lebih boros beli makanan. Karena orang WFH kebanyakan pasti ngemil dan makan. Karena di rumah agak nyantai, makannya lebih banyak. Orang WFH biasanya pertambahan berat badannya akan semakin tinggi, harus hati-hati ini. Karena nggak banyak aktivitas juga. Nah, kemudian kelemahan dari WFH itu yang pertama karena bekerja dari rumah itu menjadi tidak fokus. Ini apalagi kalau ibu-ibu ini. Ibu-ibu punya anak yang kecil gitu ya, anak yang masih kecil, yang masih merengek, merajuk ketika ada meeting Zoom, ikut meeting Zoom atau mengganggu dengan suara dan lain sebagainya, tidak fokus. Kalau di kantor bisa fokus, tapi ketika di rumah itu tidak fokus. Bahkan kemarin ada staf kami yang kemudian saya perbolehkan WFH, bahkan saya anjurkan untuk WFH, yang bersangkutan mengatakan, Pak, saya WFH aja, karena kalau di rumah saya pasti akan diganggu anak. Nah, ini tidak fokus. Kemudian yang berarti kedua, geser ke kantor, ke WFO berarti dia? Karena betul di rumah diganggu anaknya. Di rumah gitu. Diganggu anaknya gitu ya. Mudah-mudahan suaminya nggak ikut pengganggu gitu. Atau malah suami terganggu oleh istri misalnya nih. Ibu rumah tangga yang biasa nyuci baju sendiri, nyuci piring sendiri, masak sendiri, ini sekarang suaminya diikutkan untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangga istri. Jadi misalnya baru suruh masak, suruh ngepel dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang ketika saya meeting Zoom bersama teman-teman, Pak, ini tadi barusan masak, baru selesai masak, ini seorang laki-laki.
Jadi tidak masalah membantu ya, tetapi harusnya memang pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu kadang-kadang akan membuat kita pecah konsentrasi ketika dilakukan pada jam kerja. Nah, boleh kok kita melakukan pekerjaan rumah tangga itu, tetapi dilakukan di luar jam kerja atau saat break. Nah, kemudian yang ketiga, kelemahannya adalah koordinasi tidak maksimal, sering delay. Contoh misalnya, saya sudah mengungkapkan kepada karyawan untuk standby dengan komunikasi apapun. Kalau di WA di kantor, cepat karena web WA web gitu ya. WA web kemudian masih online dan langsung tanggap. Tapi begitu sampai di rumah karena disambi dengan kerja rumah tangga, ini ibu kebiasaan. Ketika saya WA itu delaynya luar biasa, 1 jam 1,5 jam baru dibales. Nah, itu juga kinerja kontekstual sebenarnya, termasuk kita akan menilai pekerjaan dari situ. Kemudian karena kita ini makannya banyak dan kurang gerak ketika WFH, maka di situ ada kesehatan yang menurun, harus hati-hati. Termasuk ketika Zoom fatigue atau kelelahan ketika menghadapi online. Ya, bahkan sampai mual-mual seperti itu ya, bisa jadi sehari 4 sampai 5 kali meeting, bahkan 1 kali meeting bisa di sini laptop, kanannya laptop, kirinya lagi ada gadget, meeting bersamaan. Nah, ini yang luar biasa, teknologi ini bisa membuat orang terbelah gitu ya. Istilahnya konsentrasi. Mengkloningkan diri gitu ya. Mengkloningkan diri, ya betul. Bosan, kemudian mengalami Zoom fatigue gitu ya. Dan sangat tergantung dengan teknologi. Bahkan itu bisa menjadi alasan. Ketika, kenapa kok nggak ikut meeting? Maaf Pak, di daerah saya sinyalnya kurang bagus nih. Nah, itu sangat tergantung dengan teknologi. Apalagi kalau padam listriknya, itu menjadi satu alasan untuk tidak ikut rapat. Kemudian juga minim ikatan emosional. Ketika kita face to face begitu ya, itu ada suatu perasaan yang emosional kita kuat. Dia senyum, kita tahu bagaimana ekspresinya. Tapi ketika off cam dalam rapat gitu ya, meskipun kita mewajibkan untuk on cam, tapi ketika off cam kita nggak akan tahu ekspresi mereka. Nah, ini kemudian juga karena santai tadi, kemudian menjadi dianggapnya WFH itu hari libur. Sehingga malamnya begadang nonton TV sampai kemalaman, lupa bahwa besok pagi bekerja, akhirnya telat. Nah, itu juga menjadi suatu leha-leha sendiri. Dan yang terakhir, kelemahannya itu perusahaan kurang bisa mengontrol keberadaan dan produktivitas. Meskipun menggunakan daily activity, tetapi kemudian banyak sekali pegawai yang mengatakan menjadi excuse ya, menjadi suatu alasan bahwa ya Pak, mohon maaf Pak, masih WFH, di kantor saya juga masih WFH. Seringkali pelayanan pun terganggu karena kemudian dianggap WFH itu menjadi suatu penghambat produktivitas. Untuk tipsnya nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Betul, iya bagus. Karena kadang-kadang ya memang realitanya seperti itu, dalam pengertian begini. Reason atau alasan-alasan apapun, padahal dengan teknologi itu kan kita dimudahkan begitu ya, tapi kadang-kadang juga fakta di lapangan seperti yang jenengan tadi sampaikan, kemudian juga ada alasan lagi royoan bandwidth ambil anakku sing sekolah. Nah, itu kadang-kadang kan betul. Saya sampai geleng-geleng kepala luar biasa ini. Nah, nanti di sisi lain kita akan coba ulas bagaimana kalau dikomparasikan antara kerja dari rumah, kerja dari kantor, kita kaitkan dengan perusahaan itu sendiri, lebih bagus yang mana sih sebenarnya. Dan di sisi lain nanti juga Cak Bagus akan memberikan tips-tips mengenai WFH, bukan leha-leha tapi memang pure benar-benar kerja, karena kita juga masih digaji gitu kan ya. Betul. Baik Cak Bagus, kita break dulu, nanti akan saya bacakan juga beberapa pertanyaan. Kita akan kembali kurang lebih 5 menit sesudah kita ikuti pesan berikut ini. Rokok opo ki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol ku lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek
gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Samsul Bahri bin Sulkan. Samsul Bahri bin Sulkan dulu tinggal di Dusun Sedati Agung, RT 4 RW 3, Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Samsul Bahri bin Sulkan dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Senin, lusa berarti ya, tanggal 26 Juli 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Informasi berikutnya sahabat, seiring bertambahnya usia tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya manfaat meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di tak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan?
Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah, mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan gameku. Kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Heh, apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Sujono bin Sukani. Sujono bin Sukani dulu tinggal di BBN Tengah RT 18 RW 5, Kelurahan BBN Kecamatan Taman Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Sujono bin Sukani dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Senin, lusa tanggal 26 Juli 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ruang Psikologi dengan tema WFH, Work From Home, bukan leha-leha. Bersama Dr. Bagus Sandi Putra PSI, psikolog dan juga konsultan SDM. Untuk pertanyaan Anda silakan Anda sampaikan lewat WA di 0811 309 1009 atau on air langsung boleh di 031 896 1514. Bisa juga Anda komen di channel YouTube kami atau juga bisa Anda komen di sosial media kami. Baik, Cak Bagus. Siap. Ya, ini demi kemaslahatan umat kayaknya perlu dijawab ini. Umatnya harus tetap ikut ya. Waduh, ya terima kasih. Tahu aja. Baik, Cak Bagus, ini ada pertanyaan dari Mbak Suci yang ada di Buduran. Pertanyaannya begini. Kalau misalnya oleh perusahaan ada kebijakan WFH, terus gaji dan insentif kita dikurangi, apa yang perlu kita lakukan? Itu yang pertama dari Mbak Suci di Buduran. Terima kasih Mbak Suci. Kemudian yang kedua, ini pertanyaannya dari Mbak Safira di Candi. Kayaknya tadi sudah dibahas oleh Cak Bagus deh. Pertanyaan begini, untuk kategori karyawan yang perlu WFH itu yang seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Safira. Kemudian ini pertanyaan berikutnya dari Mas Wahyu di Krian. Pertanyaannya, untuk pemasaran lebih cocok yang kita itu approach ke klien, customer lewat by phone atau langsung visit caller gitu istilahnya. Oh begitu ya. Baik, terima kasih Mas Wahyu, Mbak Safira dan juga Mbak Suci tadi. Monggo tanggapannya Cak Bagus. Ya, Mbak Suci, gaji dipotong nih kalau WFH. Nah, di Indonesia kebanyakan seperti itu, nggak seperti di luar negeri. Karena sebenarnya kalau di luar negeri itu memandangnya begini. Kalau perusahaan sudah melakukan WFH, sebenarnya perusahaan itu sudah mendapatkan efisiensi dari penggunaan listrik, air, internet, kemudian juga sewa gedung atau mungkin pembelian gedung, itu sebenarnya sudah melakukan efisiensinya di situ. Sehingga perusahaan di luar negeri cenderung tidak akan memotong atau mengurangi gaji karyawan. Alhamdulillah di tempat saya bekerja juga demikian. Jadi karena kita sudah memperkirakan kita ada efisiensi, maka kita tidak perlu memotong gaji karyawan. Tapi kalau dipotong bagaimana? Ya, tentunya mau tidak mau harus ngikut nih. Artinya kita tidak boleh dimotivasi terhadap potongan insentif atau gaji tersebut. Tapi betul-betul tunjukkan kinerja kita bahwa antara WFH dan WFU pun sebenarnya sama saja. Kinerja kita semakin membaik gitu ya, karena ada peluang-peluang di WFH itu untuk kita berpikir mengerjakan yang tidak rutin. Kalau di kantor biasanya kan terjadi rutinitas, tetapi kalau di WFH ini ada waktu-waktu luang yang kemudian kita bisa memikirkan. Jadi orang kalau ingin punya ide yang kreatif, inovatif, maka harus punya banyak waktu luang. Nah, WFH mungkin bisa kita manfaatkan nih untuk berpikir kreatif dan inovatif. Betul. Mau tidak mau kita harus terima nih, mau tidak mau harus terima dengan kondisi seperti ini. Nah, ini dilema juga Cak Panji. Jadi
perusahaan dan pemerintah itu menginginkan agar teman-teman pekerja ini, karyawan ini WFH untuk keselamatan mereka. Tetapi karena kebijakan perusahaan yang kemudian ketika WFH itu gaji atau insentif akan dipotong, ini yang mereka enggan untuk melakukan WFH. Tetapi alhamdulillah kemarin saya mendapat informasi Kementerian Keuangan ini juga memberikan subsidi bantuan kepada pekerja, baik itu yang BLT secara bulanan maupun antisipasi ketika terjadinya PHK atau pengurangan insentif seperti ini. Jadi kalau tidak salah ditambahi BLT yang biasanya 600 per bulannya ditambah lagi 500, jadi 1.100.000 sekarang. Jadi sekarang perusahaan tidak ada alasan untuk kemudian mengurangi itu. Jadi kalau mau dikurangi, karyawan juga sekarang mendapatkan 1.100.000 bagi yang kemudian di bawah gaji 5 juta kalau tidak salah seperti itu. Domainnya Menteri Keuangan atau Menteri Tenaga Kerja? Menteri Keuangan, karena Menteri yang punya duit Menteri Keuangan. Mudah-mudahan nama saya tercatat di situ ya. Kalau di bawah gaji di bawah 5 juta tercatat. Laporannya yang ini kan aja yang di BPJS itu yang dilaporkan 5 juta di bawah 5 juta. Biasanya kan gitu perusahaan ya, mengurang-urangi gitu. Kemudian yang kedua Mbak Safira sudah terjawab tadi ya, bahwa yang WFH itu sebaiknya yang data dan orang termasuk marketing, menjawab Mas Wahyu tadi. Jadi data dan orang itu silahkan WFH. Yang alat yang bisa dioperasionalkan dari rumah silahkan WFH. Tapi alat berat yang tidak bisa dibawa pulang ke rumah dan harus di kantor, seperti studio di Suara Sidoarjo ini, monggo WFO. Nah, untuk marketing, Mas Wahyu, memang ada emotional touch ya. Jadi ada sentuhan emosi saat kita mendatangi customer atau calon customer kita saat ketemu secara fisik. Tetapi dalam masa PPKM darurat ini, maka kebijakan perusahaan atau customer itu juga pasti akan mengikuti. Tidak boleh sembarangan tamu. Kalaupun tamu dioptimalkan melalui online. Jadi mau tidak mau sekarang kita tidak boleh gaptek. Ini yang kemudian ada tips WFH agar kita tidak berleha-leha. Yang pertama, siapkan perencanaan atau to-do list. Ini yang biasa nggak dipunyai nih sama teman-teman. Kadang-kala ya sudah WFH besok mau ngapain sih? Saya biasanya akan melakukan jadwal meeting minggu depan. Itu sudah saya upload ke teman-teman di grup. Itu kurang lebih hari Jumat atau hari Sabtu sudah saya siapkan. Jadi teman-teman harus mempersiapkan to-do list besok minggu depan mau diajak rapat saya apa saja. Kemudian yang kedua, time managementnya. Jadi itu tadi pekerjaan yang sifatnya itu bukan urusan kantor, maka dilakukan sebelumnya. Inilah yang seharusnya kita nggak boleh begadang. Dan kemudian kita mengatakan besok saya WFH, kemudian saya begadang, nggak apa-apa, besok kan bisa bangun siang, lebih siang lagi karena nggak akan bekerja di kantor, nggak ada perjalanan. Jangan, kita tetap bangun pagi, laksanakan olahraga. Karena orang WFH biasanya, ini salam hormat juga untuk teman-teman KONI yang sekarang mengikuti juga, kita bersiap olahraga dan mengerjakan urusan rumah tangga sebelum jam kerja. Nah, ini bangun lebih pagi. Pekerjaan kantor jadikanlah prioritas. Jadi nanti kalau disuruh istrinya menanak nasi dulu, yaitu nanti dikerjakannya sebelum office hours atau pada saat break. Jangan sampai itu mengganggu kinerja kita. Jaga produktivitas dengan kita memenuhi to-do list dan target. Tadi apa yang kita rencanakan itu kita jaga. Karena to-do list dan target itu yang harus kita isikan satu hari harus satu output nih. Agar kita nggak dikatakan leha-leha pada saat WFH, satu hari harus satu output yang kita isikan dalam daily activity. Ini sebagai bukti kita, evidence kita ketika ditanya, kamu kerjain apa sih di rumah? Gitu ya. Kemudian juga punya spot sendiri yang terjaga dari gangguan suara, gangguan anak, gangguan macam-macam ya. Jadi kita punya spot sendiri untuk bekerja. Baik itu untuk Zoom meeting maupun untuk bekerja sendiri. Itu seperti kita buat seperti semacam office begitu ya. Kemudian jangan lupa kuasai teknologi. Termasuk seorang marketing pun sekarang harus siap presentasi secara online menggunakan berbagai platform apapun. Ini yang harus dipersiapkan oleh teman-teman. Jadi sekali lagi WFH ini bukan saja work from home, tetapi work from heart. Bekerja dari hati.
Iya, bekerja Fokus. dari hati, luar biasa. Bukan sambilan, manfaatkan waktu. Iya, dan Zaman. ya ini ada pertanyaan dari Mbak Vina yang ada di Bluru. Pertanyaannya begini, Mbak Vina ini kan kerja di sebuah perusahaan finance gitu ya, dan ketika WFH dia diberlakukannya WFH, dia termasuk yang masuk di WFH karena tidak berinteraksi langsung dengan customer atau nasabah. Pertanyaannya, ketika bekerja dari rumah kok justru bebannya semakin banyak dan dia nggak bisa fokus karena mungkin merasa atmosfernya itu nggak sama kayak di office gitu. Ada saran ini, Cak Bagus? Ya betul, seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kita bekerja dari rumah, kita diusahakan punya spot sendiri, di mana spot atau tempat sendiri ini aman dari gangguan interupsi macam-macam. Ya meskipun kalau kita sebagai seorang ibu rumah tangga, masih ketika anaknya nangis ya kita masih ngurusi, kita masih bisa. Tetapi setidaknya ada pembagian di situ. Ada pembagian kekuasaan daerah, anak di kamar, ibunya di ruang tamu, boleh. Jadi ada spot sendiri di situ. Nah inilah yang kemudian teman-teman seringkali tidak nyaman bekerja secara WFH itu karena jadi satu miliunnya, jadi satu lingkungannya dengan anaknya. Jadi suaranya nanti akan saut menyaut. Anaknya belajar fisika, ibunya mengerjakan tugas finance. Nah, ini akhirnya akan menjadi tidak nyaman secara di situ. Nah kalau bisa terpisah, kalau memungkinkan seperti itu ya. Nah ini bayangan saya sebenarnya kedepannya suatu saat nanti ini akan menjadi permanen ini. WFH ini bisa jadi permanen. Dan mudah-mudahan tidak dipotong gajinya. Nah ini jadi kalau dikatakan enak mana nih WFH atau WFO, dari sudut mana dulu nih? Kalau dari sudut karyawan seperti saya pasti saya akan senang WFH asalkan tidak dipotong gajinya, kan gitu. Betul. Tapi kalau dari perusahaan, saya sulit ngontrol. Sebenarnya mudah kalau kita ngontrol WFH itu. Semaksimal mungkin kita gunakan update daily activity tiap hari yang terus dilaporkan kepada manajemen. Yang penting proses dan resultnya itu harus dijalan dengan target yang dipunyai oleh perusahaan. Saya kira demikian jawabannya. Iya, kabarnya Google juga merumahkan karyawannya, dalam arti kata bukan merumahkan seperti industri kita gitu, enggak. WFH untuk karyawannya itu sampai bertahun-tahun begitu, rencananya begitu. Dan betul, juga sudah mulai jalan kalau nggak salah ya. Sementara kita kan mau merumahkan karyawan itu lihat kebijakan pemerintah dulu gitu ya. Iya betul. Tapi kalau ditarik sebuah kesimpulan gitu antara dua pola WFH dan WFO, sebenarnya dari sisi perusahaan itu mana sih yang lebih baik, dalam arti kata kontribusi yang baik untuk perusahaan itu yang mana sebenarnya? Ya tergantung jenis perusahaannya jawabannya. Kalau jenis perusahaannya itu menghendaki produktivitas terus seperti manufacturing ya, seperti perusahaan-perusahaan yang mungkin bergerak di pabrik makanan, pabrik rokok yang dia harus continue production gitu ya. Itu memang dibutuhkan WFO. Tapi back office-nya yang WFH. Finance accounting, HRD bisa WFH gitu ya. Tetapi kalau untuk yang sisi operasional produksi karena dia berkaitan dengan continuous production, maka ini harus WFO. Nah, sebenarnya ini bisa dikombinasikan ini. Kalau di istilah pendidikan namanya hybrid. Ya, jadi bisa offline, bisa online. Nah, kapan kita mau online begitu? Contoh misalnya hari Senin besok karena banyak tagihan supplier yang harus dikerjakan, maka saya meminta teman-teman finance and accounting untuk bisa masuk WFO khusus hari Senin. Seperti itu. Nah, jadi kita combine di sini, kita mix. Tapi setelah itu pekerjaan sudah mulai surut lagi, yuk WFH. Asalkan memang memenuhi protokol kesehatan yang ada. Jadi tergantung dari tipikal perusahaannya dan juga tipikal pekerjaannya, apakah bisa dibawa pulang atau tidak. Tetapi sebenarnya bagi saya, kalau itu bisa dilakukan di rumah, kenapa kita selatan di kantor? Bayangan saya besok, gedung-gedung itu sudah dijual oleh perusahaan-perusahaan. Kampus-kampus itu besok, bayangan saya sudah dijual oleh kampus-kampus, nggak ada gedung lagi, nggak ada uang gedung lagi yang ditarik kepada orang tua gitu ya. Artinya ya sudah menggunakan virtual ini. Yang ini nanti sudah menarik. Berubah jadi apartemen atau kos-kosan mungkin. Nah betul. Nah kalau perlu bisa digunakan untuk teman-teman yang isolasi mandiri. Nah itu kan bisa lebih bermanfaat tentunya. Betul. Gitu. Dari apa yang tadi disampaikan oleh Cak Bagus, dari sisi pekerjaannya sendiri sebenarnya ini bisa dimanfaatkan untuk kita lebih kreatif dan inovatif begitu ya. Mungkin
Betul. Ketika ada waktu luang, kita mungkin bisa bisnis apa gitu lewat online gitu, nggak ada masalah gitu, Cak Bagus. Betul, ya. Karena kan mau tidak mau, suka nggak suka kan kita harus mengupdate teknologi juga gitu kan. Betul. Jangan sampai inovasi kreativitas kita tetap, tapi populasi di rumah semakin bertambah. Ini kan biaya pengeluaran jadi bertambah juga gitu kan. Populasi bertambah, berat badan bertambah. Nah, itulah. Baik, Cak Bagus, terakhir ada yang mau disampaikan dari sisi WFA bukan leha-leha? Baik, sebenarnya satu kata, Cak Panji. Ya, ini yang paling menarik ketika kita sudah dalam era the new normal, yang kemungkinan besar prediksi saya WFA itu nanti akan menjadi sesuatu yang permanen di Indonesia sama dengan di luar negeri, dan akan menjadi opsi atau pilihan perusahaan untuk melakukan WFA itu. Maka ketika WFA, tentunya perusahaan akan melakukan kontrol terhadap kinerja dengan cara update daily activity para pekerjanya. Tetapi di sisi pekerja, agar kita tidak terpaku dengan leha-leha dan tidak bosan dengan WFA, maka lakukanlah WFA itu dengan work from heart, bekerja dari hati. Artinya apa? Kita mencintai, menjiwai pekerjaan kita, yang kemudian kita akhirnya akan fokus. Ini bukan sambilan, tapi yang terpenting adalah time management atau manfaatkan waktu kita untuk itu. Ketika kita ingin fokus WFH, maka pada saat office hours atau jam kerja itu kita lakukan pekerjaan, dan pekerjaan-pekerjaan yang di luar itu di rumah tangga, pekerjaan rumah tangga atau kegiatan sosial ada di luar jam kerja kita. Contoh misalnya pagi hari saat kita bangun, kita bisa ibadah, olahraga dulu, setelah itu kita melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, baru kemudian kita bisa fokus untuk pekerjaan kita melalui WFA. Demikian Cak Panji, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, insyaallah. Dan juga kita mungkin bisa mengembangkan hobi kita merawat kebun rumah, atau merawat istri, ya, jangan lupa istri juga harus dirawat. Betul, jangan sampai dirawat orang lain ya. Matur nuwun Cak Bagus untuk waktunya. Salam juga untuk keluarga, sukses untuk aktivitasnya. Assalamualaikum Cak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti Ruang Psikologi untuk edisi hari ini dengan tema WFH bukan leha-leha bersama Dr. Bagus Ani Putra PSI, psikolog dan juga konsultan SDM. Saya Panji pamit, terima kasih, selamat sore dan selamat berakhir pekan. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.